Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perbedaan sistem hukum waris yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Tiara Anissa Putri dan ada Putriana Kaila, Marsha Putri, Kaila Febriana, Miska Artika, Fahria Yosa, Rintan Ayu, Sofura Nuha, Lana Falah, Sagita Olivia, Aura Sikal, Rizky Mayatika, Muhammad Aldori, Ahmad Musdafani, dan juga Fadlan M. Naufal. Oke, penjelasan pertama akan saya paparkan mengenai hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang peralihan harta seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Lalu di Indonesia, hukum waris itu bersifat majemuk atau pluralistik, yang mana itu mencerminkan keberagaman budaya dan juga agama. Lalu ada 3 sistem utama yang kita kenal, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata atau BW, dan juga hukum waris adat. Dan setiap sistem ini memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi dasar hukum, cara pembagian warisan, hingga jenis ahli waris yang diakui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putriana Kaila. Selanjutnya ada hukum waris Islam berlaku bagi Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan KHI. Pembagian waris diatur tegas sesuai syariat. Seperti anak laki-laki mendapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Sengketa diselesaikan di pengadilan agama. Namun pada hukum waris adat itu berlaku sesuai kebiasaan masyarakat adat. Aturan waris berbeda tiap daerah, bisa kolektif, mayorat, atau yang lainnya. Penyelesaian biasanya lewat musyawarah keluarga atau lembaga adat. Ketiga ada hukum waris perdata. Diterapkan bagi non-muslim mengacu pada KUH Perdata, pewaris bisa membuat wasiat dan pembagian waris lebih fleksibel. Sengketa waris ditangani oleh pengadilan negeri. Selanjutnya ada perbandingan sistem hukum waris di Indonesia. Aspek dasar hukum, hukum waris Islam ada Al-Quran, hadis, komplikasi hukum Islam, hukum waris perdata ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, dan selanjutnya hukum waris adat itu tidak tertulis berdasarkan kebiasaan adat setempat. Selanjutnya ada perbandingan sistem hukum waris di Indonesia berdasarkan sistem pewarisannya. Yang pertama itu hukum waris Islam, sistem individual, yaitu bagian ditentukan menurut ahli waris. Berdasarkan hukum waris perdata, sistem individual, semua ahli waris mendapatkan bagian. Sedangkan berdasarkan hukum waris adat, sistem individual, yaitu bagian ditentukan menurut ahli waris. Selanjutnya, aspek sistem pewarisan, hukum waris Islam terbatas atau anak, orang tua, suami atau istri, saudara, dan sebagainya. Hukum waris perdata BW lebih luas, termasuk keluarga sedara hingga derajat tertentu. Kalau hukum waris adat ditentukan oleh adat masing-masing daerah. Lalu ada aspek bagian waris. Untuk hukum waris Islam sudah diatur secara pasti, misal 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Menurut hukum waris perdata atau BW, tidak diatur secara rinci, lebih fleksibel melalui wasiat. Lalu menurut hukum waris adat, sangat bergantung pada kesepakatan dan hukum adat lokal. Dari aspek kedudukan anak di luar kawin, menurut hukum waris Islam diakui jika anak hasil perkawinan sah menurut Islam. Menurut hukum waris perdata atau BW, diakui dalam batas tertentu tergantung pengakuan secara hukum. Dan menurut hukum waris adat tergantung penerimaan masyarakat adat. Dari aspek penyelesaian sengketa, hukum waris Islam penyelesaian sengketanya di pengadilan agama, lalu hukum waris perdata atau BW penyelesaian sengketanya di pengadilan negeri, dan hukum waris adat penyelesaian sengketanya di lembaga adat atau melalui musyawarah keluarga. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, yaitu Indonesia menganut sistem hukum waris yang majemuk, yaitu Islam, perdata, dan adat. Kemudian ketiga sistem memiliki dasar hukum yang praktik dan berbeda, tergantung pada latar belakang agama dan budaya pewaris.
Kemudian ada pemilihan sistem hukum yang digunakan biasanya berdasarkan identitas pewaris dan kesepakatan keluarga. Lalu yang terakhir, penting bagi masyarakat untuk memahami sistem hukum yang berlaku agar proses pewarisan berjalan adil dan tidak menimbulkan konflik. Oke, baiklah. Dari pemaparan yang sudah kami jelaskan tadi, yang sudah kita jelaskan bersama tadi, apakah ada yang ingin didiskusikan? Any questions? Izin, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Anggraini dengan NPM 2312011061. Tadi kan membahas tentang perbedaan sistem waris yang ada di Indonesia, eh, yaitu hukum waris adat, waris Islam, sama waris perdata. Nah, pertanyaan saya, mengapa bagian waris laki-laki dan perempuan berbeda dalam hukum waris Islam? Dan bagaimana perbandingannya dengan hukum waris perdata serta adat? Makasih. Oke, izin menjawab ya terkait kenapa sih hukum waris Islam itu laki-laki itu lebih besar karena pada sejarahnya sesuai dengan kompilasi hukum Islam, kenapa eh, kenapa harta warisan laki-laki itu dua kali dari harta warisan perempuan? Karena pada masa itu seorang laki-laki itu pemimpin perang dan pemegang tanggung jawab yang sangat besar di kalangan kaumnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Mungkin Marsha, apakah terjawab pertanyaannya? Cukup Udah, nggak? terima kasih. Oke, ada lagi? Perkenalkan, saya Rintan Ayu Hairunisa Tanya dengan Girinta. NPM 23 Nah, di Sumatera Barat itu kan ada sebuah tanah pusaka. Nah, tanah pusaka itu diwariskan kepada perempuan. Nah, gimana sih tanggapan hukum negara itu terkait hal tersebut kalau misalnya ada konflik gitu? Izin menjawab pertanyaan dari Rintan. Di Sumbar, masyarakat yang memang menganut sistem matrilineal, yaitu tanah pusaka diwariskan melalui garis ibu. Jadinya konflik pasti terjadi antara adat dan hukum negara. Nah, pandangan negara terhadap konflik ini yaitu negara tetap mengakui hukum adat selama tidak bertentangan langsung dengan hukum nasional dan HAM. Itu ada dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2. Untuk penyelesaian konfliknya, jika diselesaikan secara adat dan disepakati semua pihak, negara tetap menghormati. Dan jika dibawa ke pengadilan, hakim bisa mempertimbangkan hukum adatnya. Tetapi, untuk keputusan tetap berdasarkan hukum nasional. Jadi, negara menghormati hukum adat Minangkabau, tetapi dalam konflik hukum, untuk penyelesaian tetap mengikuti hukum nasional. Dan penyelesaian secara adat lebih diutamakan jika telah disepakati secara bersamaan. Cukup? Gimana, Rintan? Cukup. Terima kasih. Oke. Oke, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada beberapa kekurangan. Eh, ya kan, udah kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.